Halo semuanya. Ya, saya jumpa di sini. Dengan saya ya, Cenikon Papahan dan juga saya Bella Amanda. Ya, jadi kami berdua pada siang hari ini akan berbagi banyak informasi mengenai ya, tentunya ini informasi yang akan kalian butuhkan dan cari-cari. Banyak hal mengenai seks dan juga sistem reproduksi kita. Dan semua obrolan kami akan kami rangkum dalam sebuah segmen yang kita kenal dengan orgasme. Apa itu? Obrolan ringan, gaul, dan santai mengenai seks. Oke. Nah, kita kali ini akan ngomongin apa nih Kak enaknya? Ngobrolin yang tentang paling sering nih didatangin ke klinik Kakak tuh lagi pada datang konsul apa? program hamil kali ya. Iya, program hamil ya. Oke. Nah, ini memang paling banyak ya, selalu datang ke praktek kita, selalu nanyain, dok ini belum bisa hamil, sudah 1 tahun, udah 2 tahun gitu. Nah, kira-kira ini apa sih yang harus diketahui oleh orang teman-teman ataupun yang menyaksikan kita pada hari ini Kak terkait tentang program hamil? Mungkin kita bahas dulu ya tentang gangguan kesuburan atau definisi infertilitas ya, sehingga orang-orang tuh akhirnya banyak yang periksa dan meminta untuk program hamil. Jadi definisi infertilitas sendiri adalah ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan dalam rentang waktu 1 tahun setelah berhubungan seksual secara rutin dan tanpa riwayat penggunaan kontrasepsi. Oke, jadi nggak ada embel-embel KB. Jadi kalau bapak pakai pelindung, kondom misalnya, atau ibu minum pil misalnya, atau mungkin mohon maaf nih, memang dengan secara sengaja mengeluarkannya di luar, itu tidak kita golongkan sebagai infertilitas. Oke, tapi ada juga di sini berarti kalau kasusnya seperti LDM, apakah hitungannya? Kan banyak tuh sekarang kan pasangan-pasangan pada punya 2 rumah nih ya, punya 2 tempat tinggal, itu termasukkah dalam golongan infertilitas? Ya, kita masih belum bisa langsung menggolongkan langsung masuk sebagai infertilitas karena kita mesti melihat lagi frekuensi hubungan seksualnya gimana. Kalau LDM kan otomatis dia akan sulit ya mencapai hubungan seksual yang rutin. Berarti parameternya tentunya adalah memang harus ada hubungan seksual. Nah, karena memang banyak juga nih ya pasangan-pasangan yang datang ya ke klinik, bukan hanya masalahnya itu mereka tidak mempunyai anak, tapi mereka ternyata setelah ditelusuri itu mereka tidak punya anak karena mereka bahkan belum berhasil melakukan penetrasi dari penis ke dalam vagina, atau dengan kata lain mereka buta sama sekali nih posisi ataupun letak daripada organ genital. Dan surprisingly itu banyak loh. Oke, kasus-kasus seperti banyak, tapi kita nggak bahas hari ini ya Kak ya. Oke, nah kalau gitu kita bahas langsung nih. Kalau misalnya mau programnya, karena kita berdua nih andrologi ya teman-teman. Jadi saya andrologi juga, Dokter Bella juga andrologi. Nah, maka kita bahas yang pria dulu nih. Nah, untuk pria apa yang harus dilakukan Kak? Oke, untuk pria tentu saja kalian bisa berkonsultasi ke spesialis andrologi, di mana nanti kalian akan dilakukan anamnesis atau tanya jawab, penggalian riwayat, dan juga pemeriksaan fisik. Nah, setelah itu pasti akan dianjurkan untuk pemeriksaan tambahan yang wajib adalah analisis semen atau analisis sperma. Mungkin sering banget nih dengar. Ya, jadi yang paling wajib itu adalah analisis sperma teman-teman. Dan untuk analisis sperma ini sering tanyakan ke saya nih, kira-kira teman nih suka DM-nya, konsultasi gratis nanya nih gitu ya. Saya persiapannya apa? Jadi persiapannya itu tidak ada persiapan khusus ya teman-teman. Persiapannya itu ya bagi pria yang mau periksakan spermanya cukup abstinensia. Artinya apa itu? Tidak mengeluarkan ejakulat sama sekali dalam kurun waktu 2 sampai 7 hari ya, 2 sampai 7 hari. Jadi tidak boleh ada hubungan seksual ya, tidak boleh keluar dalam bentuk mimpi basah juga, dan tidak boleh juga keluar dalam bentuk masturbasi juga. Oke, nah ini diperiksakannya di lab. Apa saja sih Kak yang akan kita cek? Jadi kalau dokter andrologi itu ngecek itu apa saja? Jadi selain dari seminal plasma, ejakulatnya volumenya berapa banyak, kental atau enggak, ini sering banget dibahas nih, makin kental makin oke gitu. Mungkin ini nanti kita bahas di sesi lainnya lagi. Tetapi kalau spermanya sendiri, 3 hal utama yang kita periksa adalah jumlahnya, motilitas atau pergerakannya, dan juga bentuknya atau morfologi. Jadi dari kepala, lehernya, ekornya kita cek satu persatu. Ini udah oke nggak nih bentuknya gitu ya? Gerakannya oke apa enggak? Jumlahnya cukup apa enggak? Dan ini satu lagi ya, sering banget nih ya, suka banget tuh para pasangan itu langsung memberikan kesimpulan. Dan ini semua pemeriksaannya adalah mikroskopis. Artinya apa? Diperiksaannya di bawah mikroskop.
mikroskop teman-teman. Jadi kita tuh kalau misalnya datang pasien tuh, dok punya saya kental kok dok gitu ya, langsung memberikan sebuah kesimpulan punya saya bagus dong ya, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan hasil analisis sperma itu hanya dengan melihat sekilas. Seperti mana nih tabung kita, oh ini bukan yang ini ya teman-teman, contoh maksudnya lihat seperti nggak bisa. Jadi memang harus kita periksakan di bawah mikroskop, dan itu dari hasilnya semua dapat keluar dari pemeriksaan mikroskop ya. Nah itu berarti pemeriksanya ya kak ya. Oke, kalau misalnya ngomongin wanitanya perlu setidaknya periksa apa nih yang perlu dilakukan? Yang pertama kita evaluasi dulu nih, kalian bisa ngecek sendiri menstruasiku siklusnya gimana sih, teratur apa enggak gitu ya. Kalau misalnya sudah, nanti karena kan sekarang tuh aplikasi itu kan udah banyak banget ya, di HP tuh ya kita bisa tracking sendiri, kita bulan ini durasi menstruasi berapa lama, banyaknya segimana, itu udah di tracking di aplikasi. Nanti kalian kalau misalnya mau konsultasi program hamil, kalian bisa menunjukkan itu, jadi historinya jelas seperti apa siklus menstruasi, biar nanti objeknya siklus punya menstruasi dasar. paling penting ya. Betul. Teratur atau tidak teratur ya. Betul. Perdarahannya sedikit atau banyak ya, atau mungkin hanya ngeflag aja gitu, atau bahkan satu lagi nih parameternya nggak boleh teman-teman, ini mungkin sering abai juga ya, termasuk nyeri atau tidak nyeri ya. Memang menstruasi itu nyeri sebenarnya, tapi tidak ada yang nyerinya sangat hebat sekali, dan kalau sudah sampai hebat sekali itu artinya teman-teman harus segera mengkonsultasikan juga ke dokter ya. Ngomong-ngomong tentang wanita, ini punya segmen khusus kita nantinya ya. Saya rasa kita bisa mengundang dokter Obji nih, sedikit informasi habi-habinya suaminya Kak Bel ini juga dokter Objin, jadi kita datangkan saja nanti ini nanti untuk kapan-kapan ya. Ya, tapi nanti ada segmen khususnya ya Kak ya. Oke. Nah kalau gitu mengeluarkannya tadi nih teman-teman, jadi mengeluarkannya di mana, periksanya di mana, itu tentu mengeluarkannya nanti ada ruangan khususnya. Ya, ada ruangan, kalau kita itu di klinik andrologi selalu menyediakan namanya ruangan masturbasi. Dan di ruangan masturbasi itu memang mohon maaf ya, mungkin agak sedikit nakal ya, kita tuh menyediakan memang beberapa alat-alat bantuan supaya para suami itu tuh atau para pria itu berhasil dengan nyaman mengeluarkan ya, seperti sofa yang nyaman juga ya, terus apalagi ya, TV, majalah. Jadi mohon maaf nih kalau ternyata jangan dipikirannya ini porno banget, tapi memang itu untuk membantu harapannya, membantu harapannya senyaman mungkin. Tapi nih Kak, kalau misalnya nih yang namanya masalah mengeluarkan dan tidak mengeluarkan itu mungkin ada faktor kenyamanan serasa di rumah sendiri. Tentu udah beda dong di rumah sendiri. Nah, ada tips and trick nggak Kak untuk mengeluarkannya supaya bisa keluar nih? Karena ada pasangan juga yang datang udah konsul nih, disuruh ngeluarin, dikasih tabung dan segala macam, sampai sejam tuh nggak bisa ngeluarin Kak gitu. Apa solusinya? Ya, yang pertama membuat diri senyaman mungkin, menyiapkan diri ketika mau masturbasi. Salah satunya harus dalam keadaan tubuh yang fit sebisa mungkin ya, istirahatnya yang cukup gitu ya. Kalau memang lagi sakit silakan kalau bisa di reschedule lagi gitu ya untuk pengambilan sampel analisis semen, atau misalnya meminta pasangan untuk ikut juga, jadi nggak sendirian, itu juga kan bisa memberikan dukungan ya, dan lebih nyaman gitu. Memang metodenya bisa macam-macam teman-teman. Jadi metodenya tuh bisa dikeluarkan sendiri sama bapaknya dengan masturbasi, atau bisa nanti dengan menggunakan kondom juga ada, tapi ya sebisa mungkin kita jangan pakai ya yang kondom ya, lebih enak alami lah ya gitu. Atau yang ketiga itu bisa dibantu dengan coitus interruptus. Itu gimana ya tadi ya, mungkin ada istri bantuin gitu ya. Pasti semua udah pernah tahu gimana coitus interruptus ya. Pas udah mau keluar, langsung nih ditampungkannya, dikeluarkannya ke dalam tabung yang diperiksakan. Ya. Tentunya dengan segala resikonya ya. Iya, nah itu harus dilaporkan juga. Karena kalau misalnya pengeluarannya dengan metode coitus interruptus, bisa saja nanti nampak sel-sel yang tidak seharusnya tampak ya. Jadi itu kan menjadi acuan kita juga untuk periksa ya. Nah tapi kalau misalnya nih masih tetap juga, aduh nggak bisa dok, ini tuh nggak di rumah, saya tuh mau feeling home nih ya, saya mau rasanya tuh enaknya tuh seperti di kamar saya, gimana? Boleh nggak Kak diperiksanya itu? Bukan periksa, keluarkannya di luar, di rumah, terus nanti diangkut ke lab, boleh?
Boleh kalau memang terpaksa sekali bisa mengeluarkan sampel itu di luar atau misalnya di rumah atau misalnya mau sewa hotel, terserah yang sekiranya nyaman, tetapi dengan catatan sampelnya itu dalam waktu 1 jam sudah diterima oleh laboratorium. Dalam waktu 1 jam, nggak boleh korupsi ya, dalam waktu 1 jam. Dan pada saat periksa juga, nah ini teman-teman juga jangan asal sembarang bawa dengan bangganya, diangkut seperti ini terus di bawah matahari, nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan suhunya itu memang suhu yang nyaman ya. Betul. Suhunya itu tidak panas, tidak langsung di bawah sinar matahari, karena tentu kalau misalnya itu terjadi ya spermanya semua pada KO, dan kalau udah KO nanti kita periksanya bilangnya mohon maaf Bapak, spermanya jelek, padahal bukan karena jelek dari sononya, tapi jelek karena tadi ya langsung di bawah sinar matahari dalam suhu yang panas. Itu tentu akan memberikan dampak yang negatif terhadap sperma. Betul sekali. Oke, ada lagi nggak Kak kira-kira? Apa ya? Rasanya udah cukup sih kalau untuk analisis sperma ya. Oke, jadi abstinensianya tadi 2-7 hari teman-teman disimak ya. 2-7 hari. Lalu tadi jangan lupa persiapan seperti kata Dokter Bella ya. Kalau mau ibaratnya dia dalam keadaan sakit saat ini jangan periksakan dulu, cukup istirahat. Kalau lagi panik, khawatir, mending jangan dulu ya, menenangkan diri dulu. Dan tadi kalau memang akhirnya kesulitan mengeluarkan bisa dengan alat bantu atau juga bisa mengeluarkannya di rumah tadi ya, di rumah atau di hotel atau di manalah ya yang nyaman rasa untuk mengeluarkan, tetapi dengan catatan dalam waktu 1 jam harus dibalik ke laboratorium dan jangan langsung tempatnya itu di bawah sinar matahari ataupun dalam suhu yang panas. Betul sekali. Mungkin Cukup kita untuk kali ini ya. Iya. Ya, rasanya banyak yang sudah kita bagikan. Celoteh kita cuman banyak nih ya. Nanti teman-teman jangan lupa lagi untuk terus pantengin kita di sesi selanjutnya ya. Tetap tentu karena masih ada banyak banget bahan-bahan yang mau kita juga bahas. nanti jangan ragu, kita akan bahas bukan hanya pengen punya anak, kita juga akan bahas tentang besarin alat kelamin. Oke. Banyak yang mau tahu kan? Ya, tips and trick untuk memuaskan pasangan. Nah, kita juga akan ngomongin itu di sini. Atau apalagi kayak kan? Tips dan trik untuk mengeraskan Mr. P. Nanti biar kita juga tahan lama. Iya, kita juga akan ngomongin itu. Tapi jangan juga yang tahan-tahan lama ya. Gitu. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya Cenikon dan saya Bella. Oke, mohon undur diri dulu kali ini. Tetap pantengin kita di Orgasme, obrolan ringan, gaul dan santai mengenai seks. Gak ada lagi gayungnya.